Ibu, saudara-saudara jemaat serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Di minggu ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kebenaran, di hari Minggu, hari Tuhan ini, kami akan membaca bagian firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti apa maksud kebenaran firman-Mu, dan supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin. Matius pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-15 yang bunyinya demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian adalah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, jika saudara diberikan pilihan antara keadilan dan kemurahan hati, mana yang akan saudara pilih? Bagi saya dan tentu juga bagi saudara-saudara jemaat, kita akan memilih kedua-duanya. Tetapi ternyata kehidupan ini tidak semudah pilihan kita. Pada situasi dan kondisi tertentu, kita harus memilih antara keadilan dan kemurahan hati. Mengapa kita harus memilih, saudara-saudaraku? Sebelum kita melanjutkan, mari kita mencoba untuk melihat pengertian dari keadilan dan kemurahan hati. Saya membacanya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan akar katanya adil, yang artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan kata sifat di mana perbuatan, perlakuan haruslah tidak berpihak. Demikian juga dengan kemurahan hati, saudara-saudara. Kemurahan hati itu sama dengan murah hati, suka memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati, kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, serta dermawan. Itu pengertian dari kedua kata tersebut. Dan di khotbah minggu pagi ini, beta memberi judul keadilan versi kemurahan hati. Supaya kita bisa dengan sangat paham mengambil keputusan untuk memilih keadilan atau kemurahan hati, maka beta mengajak saudara-saudara untuk mari kita merasakan apa yang dirasakan oleh para pekerja di dalam bacaan kita tadi. Kita mulai dengan pekerja-pekerja yang terakhir dalam bacaan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mereka itu bukanlah pekerja-pekerja sampingan atau yang sedang mencari uang tambahan untuk uang saku. Tapi mereka benar-benar adalah pekerja atau buruh harian yang hidupnya sangat bergantung dengan hasil harian mereka. Dan bisa dibayangkan bagaimana jika mereka tidak memperoleh hasil, sementara keluarga mereka hanya bisa hidup, hanya bisa makan karena hasil yang mereka peroleh sehari tersebut. Dalam bahasa tren sekarang, situasi itu yang kita sebutkan dengan rawan pangan, di mana jika tidak ada hasil, maka mereka tidak akan makan hari itu. Nah, betapa mereka sangat bahagia ketika mereka sudah sore hari. Jika mereka tidak punya pekerjaan, maka mereka akan pulang dengan kekecewaan yang sangat dalam. Tapi tiba-tiba sang pemilik kebun itu datang dan kemudian memanggil mereka. Mereka memperoleh pekerjaan pada saat hampir petang. Tinggal sejam lagi, saudara-saudara. Dan karena itu bagaimana kita bisa membayangkan situasi yang sangat penuh dengan kegembiraan dimiliki oleh para pekerja. Beta bahkan membayangkan bahwa mungkin saja dong saya berpikir bahwa dong akan mendapat upah sehari penuh. Pasti dong akan membayangkan sudah biar setengah saja, yang penting ada hasil for dong bawa pulang. Tapi begitu bahagianya mereka ketika mereka yang bekerja hanya 1 jam, tetapi kemudian dibayar upahnya sehari 1 dinar. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa bayangkan betapa mereka sangat bersuka cita. Mungkin saja kebahagiaan mereka itu masuk ke seluruh saluran darah mereka dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yang berikut, mari kita juga membayangkan bagaimana situasi hati dari para pekerja yang sudah bekerja sejak dari pagi. Mereka yang diminta dari awalnya untuk bekerja. Mereka juga bekerja dengan penuh sukacita sebab mereka memperoleh pekerjaan. Mereka juga sama adalah para buruh harian yang menanti upah setiap hari dari kerja-kerja mereka. Mereka bukan baru bekerja bersama dengan sang pemilik kebun ini, tapi mereka telah melakukan pekerjaan yang sama dengan orang-orang atau dengan tuan yang berbeda. Karena itu betapa bersyukurnya mereka karena memperoleh pekerjaan. Dan lazimnya para pekerja di abad pertama ketika selesai bekerja maka mereka akan berbaris untuk menanti satu demi satu mendapatkan upah kerjanya. Dan upah kerja hari itu dimulai pembayarannya dengan mereka yang baru 1 jam bekerja.
Karena itu Bapak Ibu bisa bayangkan pasti dong yang dari pagi sukarjani dong sulia, dong yang baru kerja 1 jam nih, dong dapat 1 dinar. Berarti kata yang sukarja dari pagi nih pasti dapat lebih dari itu. Tapi ternyata harapan cuma sia-sia. Sebab ketika mereka masuk dan ternyata manajernya hanya membayar 1 dinar, sama dengan para pekerja yang baru bekerja sejam. Betapa kecewanya mereka. Dong marah setengah mati, dong bersungut-sungut luar biasa. Sang pemilik kebun ini mendengar. Lalu sang pemilik kebun itu bilang, "Kenapa kamu marah-marah?" Dong bilang, "Ini seng adil." "Kenapa seng adil? Masa ketong yang bekerja 1 hari sama dengan orang yang baru kerja 1 hari?" Tapi pemilik kebun bilang bahwa saya membayar sesuai dengan kesepakatan. Bahwa benar, dong su tanda tangan kontrak dari mulai bekerja. Kontrak itu adalah 1 dinar 1 hari. Dan itu keadilan. Tapi kalau ketong hitung-hitung, para pekerja yang sudah bekerja dari pagi ini merasa ditipu. Kenapa beta bilang ditipu? Karena mereka bekerja dari pagi sampai petang, bayarannya 1 dinar. Dan karena itu kalau ada yang bekerja 1 jam dan kemudian dibayar sama dengan orang yang bekerja sehari, tidak adil namanya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara berada dalam situasi tersebut, mana yang akan kita pilih? Sang pemilik kebun itu berkata, "Saya membayar mereka bukan karena keadilan, saya membayar mereka karena kemurahan hati." Mana yang akan kita pilih? Keadilan ataukah kemurahan hati, Bapak Ibu Saudara-saudara? Perumpamaan ini jelas-jelas berbicara tentang kemurahan hati. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pekerja yang pertama-tama bekerja itu tidak juga salah. Ketika mereka bersungut, ketika mereka marah, dan ketika mereka menuntut keadilan, tidak juga salah. Sebab bicara tentang keadilan adalah soal menghitung, adalah soal mengukur. Karena itu kenapa lambang dari tiap keadilan itu adalah timbangan, neraca, supaya seimbang, supaya sama. Tetapi pemilik kebun sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak melakukan itu karena keadilan, tetapi karena kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita bicara tentang keadilan, ketika kita memprioritaskan keadilan, maka di situ kasih sering kehilangan jejaknya. Kemurahan hati sering kehilangan jejaknya. Ketika kita bicara tentang keadilan harus menghitung, harus mengukur, maka kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dia melepaskan. Ketika keadilan bicara tentang menahan semua hal supaya seimbang, supaya sama, maka kasih, maka kemurahan hati justru memberikan segala-galanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kasih atau kemurahan hati bukan lawan dari keadilan. Kasih atau kemurahan hati bukan jalan untuk menuju ketidakadilan. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak sama sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih sesungguhnya melebihi dari ranah keadilan. Sebab keadilan bisa memungkinkan relasi, hubungan tercipta. Tetapi cinta kasih, kasih sayang, kemurahan hati, dan pengampunan yang dapat memberikan jalan supaya relasi, supaya setiap hubungan itu dapat terbangun dengan ketulusan. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita ajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah dari rumah masing-masing. Mari kita tenang dan kita merenungkan. Jika kita kemudian berpikir bahwa dia ini nih, dia bikin beta talalu labelai.
Beta sudah lalu banyak kasih kesempatan par dia. Beta sudah lalu banyak kasih pengampunan por dia. Kali ini saya ada maaf. Apa yang akan terjadi? Kalau ketong kemudian dalam ketong pun perjalanan hidup, ketong hitung, beta pun anak nih, mulai dari pagi hari sampai sore nih dia su bikin salah ini. Beta pun papa dan mama nih su bikin salah ini. Beta pun bini, beta pun laki su bikin salah ini dan ini. Lalu nanti di ujung hari ketong bikin perhitungan. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau ketong merenungkan, ketong selalu mengingat-ingat, selalu kemudian memperhitungkan setiap luka batin, setiap sakit hati yang dilakukan oleh tangan-tangan dari setiap orang di sekeliling kita. Maka apa jadinya hidup yang sedang kita jalani? Bisa saja yang ketong sering bilang bahwa rumah itu sebagai tempat ternyaman. Rumah itu adalah tempat untuk pulang. Keluarga itu adalah rumah doa. Semua itu hanya kata-kata saja. Sebab ketong masih tinggal kong ingat begitu banyak kesalahan yang sudah dong bikin. Ketong masih tinggal rasa sakit hati yang berulang-ulang kali dong bikin. Dan ketong merasa bahwa pada satu saat beta butuh keseimbangan. Beta butuh supaya beta juga bisa melakukan hal yang sama. Beta butuh supaya orang lain juga merasakan yang sama dengan beta. Maka bisa jadi rumah kita, keluarga kita adalah neraka dalam hidup kita. Karena kita masih saja memperhitungkan dan masih saja menggunakan cara-cara kita yang sebenarnya tidak harus kita lakukan untuk menjalani hidup yang penuh ketulusan. Dan inilah yang menurut beta adalah hipotesa tentang pilihan antara keadilan versus kemurahan hati. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar hipotesa, tapi ini adalah situasi, kondisi dilematis yang bisa saja beta dan Bapak Ibu hadapi dalam perjalanan hidup kita. Seringkali kita berada pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan antara keadilan dan belas kasih, antara keadilan dan kemurahan hati, antara keadilan dan pengampunan. Ibarat katong semua yang bawa kendaraan di jalan, semua patuhi rambu lalu lintas, semua berjalan baik-baik. Tiba-tiba ada satu nih, dia saya mau tahu dengan rambu lalu lintas, dia berjalan dengan kencang, dia tabrak sampai ada korban. Lalu tiba-tiba keadilan harus ditegakkan dan ketong harus simpan dendam sampai mati. Apakah itu yang akan ketong bikin Bapak Ibu Saudara-saudara? Beta rasa tidak. Apakah ketong akan melupakan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita terima dari kekasih-kekasih hati kita, dan kemudian terus mengingat peristiwa yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh mereka kepada kita? Apakah itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Seringkali juga dalam hidup ini kita merasa bahwa betapa Tuhan tidak adil untuk sepekan ini yang kita lalui. Betapa Tuhan tidak adil untuk bulan ini yang kita lalui. Betapa Tuhan tidak adil untuk tahun ini yang kita lalui. Kita merasa seolah-olah kita tidak berarti bagi Tuhan. Padahal kita lupa beratus-ratus hari, berpuluh-puluh minggu, dan bahkan beribu-ribu hari yang telah Tuhan karyakan dan penuh dengan berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu pada titik itu maka beta dan Bapak Ibu Saudara-saudara akan memilih hidup karena kasih, hidup untuk kasih, hidup untuk kemurahan hati. Tapi seringkali ketika kita mengatakan, "Iwi, beta percaya Tuhan penuh kasih dan beta akan hidup penuh kasih." Tapi begitu peristiwa terjadi, keadilan harus tetap ditegakkan. Keadilan harus tetap ditegakkan pokoknya pada saat itu. Jadi seringkali kita penuh dengan dilematis Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dan karena itu ketika pada saat yang sama bisa saja beta yang salah.
Sebab beta menyampaikan dua pilihan ini kepada Bapak Ibu. Di satu sisi kita mengakui bahwa kita hidup karena kemurahan hati, tetapi di sisi yang lain kita harus menegakkan keadilan. Ya, mungkin saja beta yang salah. Karena itu mari kita bertanya, apa yang Tuhan pilih ketika keadilan dan kemurahan hati itu disandingkan, ketika keadilan dan kemurahan hati itu berjumpa, pada saat yang sama akan terjadi benturan yang sangat kuat. Bapak Ibu bisa bayangkan, karena itu kenapa kemudian cerita ini Yesus sampaikan. Kenapa kemudian perumpamaan ini Yesus sampaikan? Sebab Yesus sendiri harus memilih jalan penuh penderitaan. Yesus sendiri harus memilih jalan penuh siksaan, disalibkan, mati, dan kemudian dibangkitkan. Itu bukti dari kemurahan hati. Itu bukti dari cinta kasih. Itu bukan bukti dari keadilan. Sebab bagaimana mungkin Yesus kemudian dinyatakan sebagai tindakan yang adil? Tidak, saudara-saudara. Itu bukti dari cinta kasih. Itu bukti dari kemurahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab berkisah sejak zaman nabi-nabi, hukum selalu ditegakkan. Bahkan Yesus juga sendiri bersaksi, keadilan harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, keadilan memberi ruang bagi setiap relasi itu terbangun. Tetapi kemurahan hati, cinta kasih, ketulusanlah yang memungkinkan supaya tiap relasi, tiap hubungan dapat dijalin dengan penuh ketulusan. Sekarang kita bicara keadilan diputuskan di pengadilan. Tapi kalau dendam sen tuntas, percuma Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika ketong minta keadilan kemudian ditegakkan supaya ketong merasa kemudian besar, ketika ketong merasa bahwa ketong yang paling lebih dari segala-galanya, justru di situ kasih, kemurahan hati, kehilangan jejaknya sama sekali Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya ketika kita kemudian bertanya tentang keadilan terhadap para pekerja yang bekerja seharian, maka sebenarnya kita pun sedang bertanya tentang pekerja-pekerja yang bekerja hanya 1 jam. Sebab pekerja-pekerja yang bekerja hanya sejam itu adalah beta, adalah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya hidup karena kasih karunia Allah. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya hidup karena kemurahan Tuhan. Tapi seringkali ketong lupa, lalu ketong bertanya, lalu ketong bikin diri paling betul dari segala-galanya. Tuhan membuat kisah ini menjadi sangat benar-benar bermakna. Sebab Ia memandang setiap orang tidak karena rupanya, tidak karena mukanya, tidak karena kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, tetapi Ia membuat setiap orang menjadi sama, menjadi setara di dalam kasih karunia-Nya. Disinilah hakikat dari pemberitaan kita di hari. Dan orang-orang yang sangat paham betul tentang kasih karunia Tuhan, seringkali juga ketika ketumpuk otak nih kadang-kadang seperti sudah terprogram secara otomatis, apa-apa tuh ketumpuk pakai hitung. Pokoknya beta rugi besar, ya sudah siapa apalah kali ini. Pokoknya beta untung besar. Selalu otak kita bekerja untuk hitung-hitungan. Dan mungkin juga karena proses evolusi yang terjadi ini sudah mengajarkan kita untuk menghindar dari ancaman. Tetapi bagian firman ini mau mengajarkan kepada beta dan Bapak Ibu saudara-saudara untuk selalu merenungkan tentang hidup di dalam kasih karunia ketimbang hidup di dalam hitung-hitungan, hidup di dalam untung rugi. Hiduplah di dalam kasih karunia. Kalau hidup di dalam kasih karunia, maka kita akan melepaskan dan merelakan banyak hal, sebab kita percaya kita pun akan mendapatkannya.
Beta dan Bapak Ibu saudara-saudara cuma hidup karena kemurahan Allah. Karena itu kalau ketong kemudian seng bisa hidup dengan orang lain juga karena kemurahan hati, maka kita sedang menyangkali jati diri kita. Selamat memilih dan menentukan sikap dengan bijak di dalam hidup ini Bapak Ibu saudara-saudara. Pada satu saat tetap Bapak Ibu akan dipertanyakan, keadilankah atau kemurahan hati? Tetapi selalu ingat, Allah penuh dengan kemurahan hati dan juga penuh dengan keadilan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.